Selamat datang di channel Goresan Tanganku, tempat berbagi pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan tips untuk teman-teman yang ingin menggabungkan isian dari dua sel atau lebih ke dalam satu sel Excel dengan cara menggunakan fungsi concatenate. Lantas, apa itu fungsi concatenate? Fungsi concatenate adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa teks menjadi satu teks utuh. Selain menggabungkan teks, fungsi ini juga biasa digunakan untuk menggabungkan data dari dua sel atau lebih ke dalam satu sel Excel. Yang perlu dicatat di sini bahwa output atau nilai yang dihasilkan oleh fungsi atau rumus concatenate adalah teks. Walaupun nilai-nilai sel yang digabungkan berbentuk angka atau data numerik, tapi bahwa output yang dihasilkan dari fungsi concatenate adalah teks. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja praktek penggunaan fungsi concatenate. Langsung saja kita buka file Excel-nya. Dan di sini teman-teman, saya sudah persiapkan. Di sini ada teks 1 yaitu minggu, teks 2 angka 10, teks 3 Mei, teks 4 2020. Dan di sini kita akan praktek menggunakan Sebenarnya pada dasarnya rumus-rumus ini sama kegunaannya, cuman formatnya saja yang berbeda. Sebenarnya secara umum fungsi concatenate yang disediakan oleh Excel formatnya seperti ini teman-teman, sama dengan kemudian concatenate, kemudian buka kurung, dan di sini ada teks 1, teks 2, teks 3, teks 4 sampai seterusnya. Secara umum seperti ini teman-teman fungsinya. Oke, kita langsung saja ke rumus yang pertama. Di sini sama dengan concatenate, kemudian buka kurung, B3 adalah teks 1 yaitu minggu, kemudian koma, C3 adalah teks kedua yaitu angka 10, kemudian koma lagi, D3 adalah Mei, koma lagi, teks 4, E3 adalah teks 4 yaitu 2020, tutup kurung, kemudian kita enter. Di sini sudah jadi teman-teman, minggu 10 Mei 2020, di sini tanpa spasi. Jadi jika kita menggunakan rumus sama dan concatenate, buka kurung B3, C3, D3, E3, tutup kurung, akan menjadi minggu 10 Mei 2020. Jadi semua teks ini akan menjadi satu tanpa spasi. Nah, bagaimana caranya menambahkan spasi dalam rumus ini? Kita pindah ke rumus yang kedua. Sama dengan concatenate, B3 di sini ada petik koma, kemudian C3 petik spasi, D3 petik spasi lagi, E3. Kita akan coba rumus yang kedua ini. Sama dengan concatenate, buka kurung, B3, koma, tanda petik, koma lagi, kemudian spasi, tanda petik, koma, C3, koma, tanda petik, spasi, B3, koma, tanda petik lagi, spasi, tanda petik, koma, E3, tutup kurung, enter. Nah, di sini jadi minggu 10 Mei 2020. Nah, ini sudah bagus teman-teman, sudah ada spasinya. Nah, jadi di sini kegunaan dari tanda petik ini, kemudian ada koma. Ini fungsinya untuk memberikan koma pada hari minggunya ini. Setelah hari minggu kita ingin memunculkan koma, jadi kita tambahkan koma di fungsinya. Tetapi untuk koma ini kita harus apit dengan tanda petik supaya dia terbacanya teks. Kemudian untuk spasi caranya sama, kita bisa tambahkan setelah koma kita spasi supaya setelah koma
di hasilnya nanti setelah koma ada spasinya. Kemudian untuk menambahkan spasi di setelah angka 10 ini, kita tambahkan spasi di setelah C3 ini, koma spasi. Cuman spasinya ini harus ditambahkan tanda petik. Kemudian di 3 minggu untuk menambahkan spasi di setelah bulan Mei ini sama seperti tadi teman-teman, kita harus menambahkan spasi di sini, akan tetapi kita harus menambahkan tanda petik. Ya, setelah kita tambahkan semua jadi seperti ini. Sudah ada spasi dan sudah ada tanda komanya. Nah, bagaimana kemudian untuk yang rumus ketiga ini? Kita coba saja, sama dengan concatenate buka kurung, di sini ada hari, spasi, tutup kurung, petik hari, spasi, petik, koma, B3, koma, petik, koma, spasi, petik, koma, C3, koma, petik, spasi, petik, koma, D3, koma, petik, spasi, petik, koma, E3, tutup kurung, tak, enter. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Hari, spasi, minggu, koma, spasi 10, spasi Mei, spasi 2020. Ya, jadi di sini terbaca hari Minggu 10 Mei 2020. Nah, di sini teman-teman, di sini kita tambahkan kata hari di sini supaya muncul di depannya, di depan minggu, supaya muncul kata harinya. Jadi hari Minggu 10 Mei 2020. Kemudian setelah hari kita tambahkan spasi di sini supaya hasilnya ada spasi. Kemudian di sini kita tambahkan tanda koma, akan tetapi kita apit dengan menggunakan tanda petik. Sama seperti hari tadi ya, kita apit menggunakan tanda petik. Ya, jadi sama teman-teman formatnya. Jika kita tambahkan dengan menggunakan kata, kita harus apit dengan tanda petik. Begitu juga dengan koma, begitu juga dengan spasi, kita harus apit dengan tanda petik. Kita akan beralih ke rumus keempat. Nah, di sini apa yang akan terjadi kita coba saja. Concatenate buka kurung, hari, jangan lupa tanda petik, kemudian spasi, kemudian koma, tanda petik, minggu, tanda spasi, kemudian tanda petik, koma, tanda petik, koma, spasi, tanda petik, koma, tanda petik 10, spasi, tanda petik, koma, tanda petik Mei, spasi, tanda petik, koma, tanda petik 2020, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jadinya sama teman-teman, hari Minggu 10 Mei 2020. Cuman bedanya di sini di rumus keempat ini kita harus menulis semua kata-katanya sendiri, tidak menggunakan rumus ya, tidak menggunakan fungsi ya. Kalau yang di rumus yang ketiga ini kita menggunakan fungsi, kita sebutkan B3, kita sebutkan C3, kita sebutkan D3, kita sebutkan E3. Jadi kalau yang di rumus keempat ini kita benar-benar nulis sendiri teman-teman, nulis sendiri. Kemudian untuk rumus yang kelima, ini rumus kelima ini kita menggunakan dan. Kalau yang di sini tadi kita menggunakan fungsi concatenate rumus 1 sampai rumus 4 kita menggunakan concatenate, fungsi concatenate. Sedangkan kita yang di rumus kelima ini kita menggunakan dan. Bagaimana caranya? Sama dengan B3 dan tanda petik, koma, spasi, tanda petik, dan C3 dan tanda petik, spasi, tanda petik, dan D3 dan
tanda petik, spasi tanda petik, dan E3, enter. Nah, Minggu 10 Mei 2020. Jadi teman-teman, untuk menggabungkan isian 2 sel atau lebih, kita bisa menggunakan fungsi concatenate atau menggunakan dan. Hasilnya sama, kegunaannya pun sama teman-teman. Oke, ini adalah rumus dasar bagaimana caranya menggabungkan 2 sel atau lebih di dalam Excel menggunakan fungsi concatenate atau menggunakan dan, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan latihan bagaimana membuat alamat lengkap jika sudah tersedia data jalan, nomor, kota, kode pos, dan ingin dijadikan satu menjadi alamat lengkap. Nah, caranya sama seperti tadi, kita menggunakan fungsi concatenate. Bagaimana caranya? Kita langsung saja praktek. Sama dengan concatenate. Ini concatenate, kemudian buka kurung, kita masukkan A3, kemudian koma, petik, nomor, biasa disingkat no titik, kemudian spasi, petik, koma, kita gunakan fungsi left. Di sini fungsi left, formatnya left buka kurung teks, 6 karakter di sini, maksudnya nomor karakter. Kemudian kita coba saja left, kemudian kita masukkan B3, kita akan masukkan nomor 12 ini maksudnya ya. Jadi kita akan munculkan nantinya Jalan Mekarsari 2 nomor 12 seperti itu. Jadi di sini left, kita masukkan B3, koma 2, artinya kita akan masukkan 2 karakter di sini. Tutup kurung. Jadi left di sini ini membacanya adalah left, kita ambil dari left B3, jadi sel B3 ini sebelah kiri, dari sebelah kiri ambil 2 karakter, jadi 12, kemudian tutup kurung, koma. Sekarang kita akan masukkan RT 14. Caranya kita menggunakan fungsi middle ini ya, kita fungsi mid. Nah, mid ini formatnya mid text, kemudian start number, koma 6 karakter. Jadi number karakter, berapa karakter yang dipakai begitu. Jadi di sini kita gunakan teksnya B4, kemudian start numbernya mulai dari 3, jadi dia kebacanya nanti dia 3 karakter dari kiri seperti itu ya, dan 6 karakter, number karakternya sebanyak 6 ya kan, 1 2 3 4 5 6, jadi RT 14 seperti itu. Gunakan saja B3, kemudian koma, RT ini R nya huruf ketiga teman-teman, 3, masukkan 3, kemudian kita koma lagi, RT 14, 1 2 3 4 5 6, angka 4 nya ini ada di karakter ke-6, tutup kurung. Jadi nanti pembacanya dia dari middle ini B3, 33 ini berarti dia karakter ketiga, 1 2 3 R ya kan, dia ngambilnya R sampai karakter ke-6, 3 4 5 6, berarti RT 14 nanti yang terbaca di sini. Kemudian koma, maaf ini tanpa spasi ya, kemudian koma, kemudian kita bisa tuliskan RW karena di situ RW tidak ada, kita bisa tuliskan sendiri RW,
koma. Kita gunakan fungsi right, tutup kurung, kita masukkan sama seperti left tadi, fungsinya right text, koma number karakter. Jadi di sini right text beam 3, koma number karakternya 1, 2 karakter, tutup kurung. Kemudian koma, petik spasi petik, koma C4, maaf C3 maksudnya, C3, koma petik spasi petik supaya ada spasinya nantinya, koma D4, tutup kurung, enter. Nah di sini jadi Jalan Mekarsari 2 nomor 12 RT 14 RW 18 Semarang 54578. Sekarang kita tinggal rapikan saja teman-teman. Di sini berarti dia butuh spasi di sini, di nomor ini kita kasih spasi, kemudian left kita kasih spasi, middle kita kasih spasi, RW. Jadi di RW ini kita juga harus kasih spasi, enter. Biasanya setelah kota ini sebelum kode pos ada komanya ya teman-teman. Jadi kita tambahkan saja koma di sini. Di sini kita tambahkan koma, enter. Ya, cakep. Jadi seperti ini teman-teman, Jalan Mekarsari 2 nomor 12 RT 14 RW 18 Semarang, 54578 kode pos. Ya, kalau sudah jadi seperti ini kita tinggal kopikan saja ke bawah, kita cukup drag ke bawah. Ya, jadi semua. Ya, begitulah teman-teman caranya menuliskan alamat lengkap dengan menggabungkan beberapa isian sel jadi satu sel di Excel. Oke, kita pindah ke latihan ketiga. Oke, di latihan ketiga ini kita akan membuat tempat dan tanggal lahir. Di sini sudah ada data tempat lahir dan sudah ada data tanggal lahir. Kemudian kita tinggal menggabungkan tempat lahir dan tanggal lahir menjadi satu sel, jadi tempat tanggal lahir. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja praktek dengan concatenate. Kita masih menggunakan fungsi concatenate, buka kurung C8, D8, tutup kurung. Ya, jadinya seperti ini teman-teman. Jakarta 29438. Itu tanggal berapa ya? Kenapa jadinya seperti ini? Karena format tanggal lahirnya seperti ini. Jadi kita harus merubah dulu format tanggal lahirnya ini menjadi day month dengan years atau tanggal, bulan, tahun. Bagaimana caranya? Langsung saja kita praktek. Caranya sama dengan concatenate, buka kurung C8 Jakarta, koma, kita akan berikan tanda koma setelah kata Jakarta, jadi petik, koma, spasi, petik, koma lagi, kemudian kita masukkan teks yang ingin kita convert formatnya, yaitu D8 tanggal lahir. Kita convert, koma lagi, bagaimana bentuknya, yaitu misalkan saja DD MN YYYY. Saya ingin convert ke bentuk yang seperti ini, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini. Jakarta, koma, spasi 05 strip 08 strip 1980. Nah, contoh saja formatnya seperti ini. Kita drag saja ke bawah. Ya, jadi semua seperti ini.
jika ingin formatnya seperti ini. Jika kita menginginkan format lain, misalkan yang tanpa strip, kita coba saja teman-teman. Di sini kita tetap menggunakan concatenate, kemudian buka kurung sama seperti tadi, C8 Jakarta, kemudian kita koma, di sini berikan tanda koma, spasi, kemudian koma lagi, teks kita akan rubah teksnya. Jadi mana yang akan kita rubah formatnya, itu tanggal lahir, kita klikkan di sini, kemudian koma, kemudian kita masukkan teks yang ingin kita rubah itu akan menjadi format seperti apa. Jangan lupa tanda petik, kemudian contohnya saya akan merubah format jadi DD spasi MM bulan spasi Y. Jangan lupa tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, akan jadi Jakarta 5 Agustus 1980. Kenapa ini Agustus? Karena format dari Excelnya ini, format dari PC-nya ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita merubahnya? Ya, sebelumnya kita drag dulu saja teman-teman, kita drag, kita kopikan ke bawah. Nah, ini formatnya menggunakan format bahasa Inggris. Jadi Bandung 6 Oktober 1990, Semarang 7 September 1987, Surabaya 1 Desember 1995. Ini masih menggunakan format bahasa Inggris, bulannya masih dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita akan merubah, bagaimana caranya kita akan merubah bahasa ini menjadi bahasa Indonesia? Buka di control panel teman-teman, control panel, kemudian pilih yang region pilih. Nah, di sini region kita formatnya ini masih English United States, kita pilih yang Indonesia, kita cari Indonesia. Nah, di sini Indonesia, klik saja teman-teman, klik OK, apply, kemudian OK. Nah, di sini akan berubah sendiri teman-teman, Agustus, Oktober, September, Desember, sudah menjadi format bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian tips dari channel Goresan Tanganku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.